daerah aliran sungai dan hutan di sekitarnya. Keduanya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Daerah tangkapan air yang tertutup hutan, terutama yang berada di daerah ketinggian, menjadi penyangga utama tata air. Secara alami, air yang muncul ke permukaan akan membentuk sebuah ekosistem yang saling menunjang dan mendukung bentuk-bentuk kehidupan yang ada. Yang tidak kalah penting, keberadaan air di dalam tanah yang diserap oleh hutan dapat menahan laju intrusi perairan lokal dari sungai ke daratan. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan istilah Sustainable Development Goals. SDG merupakan tolak ukur yang disetujui oleh seluruh bangsa untuk melakukan pembangunan berkelanjutan dan memberi kemaslahatan hidup bagi manusia dan planet bumi. Tujuan ke-15 poin pertama dalam rangkaian SDG adalah memastikan konservasi, restorasi, dan penggunaan yang berkelanjutan dari ekosistem terestrial dan air daratan terawat sejalan dengan kewajiban di bawah perjanjian internasional. Sesuai dengan tujuan SDG tersebut, manusia perlu memastikan agar ekosistem pegunungan dan terestrial air daratan seperti aliran sungai, khususnya hutan dan daratan di sekitarnya, terpelihara, serta kemampuan alaminya sebagai daerah resapan air yang menyangga kawasan hilir dapat dipertahankan. Semacam spon hutan itu, dia banyak menyimpan air. Nah inilah yang membuat mengapa di musim kemarau, air ini akan selalu ada, karena air itu tersimpan di dalam spon tadi. Nah, apabila hutan ini dibuka untuk berbagai keperluan, maka air hujan yang jatuh itu langsung akan masuk ke sungai sambil menciptakan erosi permukaan akibat adanya aliran permukaan ya. Ini akibat dari tidak adanya serasa maupun tumbuhan bawah. Akibatnya di musim kemarau juga akan kekeringan dan di musim hujan akan tercipta banjir. Mengapa adanya banjir? Karena air hujan yang jatuh langsung tidak diserap oleh tanah tapi langsung masuk ke sungai. Nah, kapasitas sungai ini sangat terbatas untuk menampung air. Begitu air yang masuk ini sangat melimpah, maka terjadilah limpasan, di mana air dari sungai ini meluber ke tepian sungai sehingga banyak perkampungan dan pemukiman yang terendam. Di Bogor, Jawa Barat, terdapat 6 macam aliran sungai yang menjadi pembawa kehidupan bagi masyarakat Bogor hingga Jakarta. Satu di antaranya yang masih dapat diandalkan sebagai daerah tangkapan air adalah Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung dengan luas total hampir mencapai 39.000 hektar terdapat di Kabupaten Bogor. Tutupan hutan berupa hamparan mak tersisa hanyalah sekitar 8%, terletak di bagian hulu kawasan puncak. Sangat kecil dan masih akan mengecil jumlahnya. Pada periode tahun 2000 hingga 2009, tutupan hutan yang musnah di Das Ciliwung mendekati 5.000 hektar, sedikit lebih luas daripada kota Sukabumi. Berkurangnya lahan hutan dan jumlah pepohonan di hulu Das Ciliwung sering disinyalir sebagai penyebab banjir yang menimpa daerah hilir yang lebih rendah seperti Depok dan Jakarta. Hujan kembali memicu debit air di hulu Sungai Ciliwung mulai meningkat. Permukiman Kebon Pala kerap menjadi langganan banjir setiap kali aliran Sungai Ciliwung meluap. Warga yang Inilah sudah detik-detik terbiasa robohnya sebuah rumah di bantaran Sungai Ciliwung, Bogor, Jawa Barat, Senin pagi. Juga mengakibatkan jembatan alternatif di Hulu Katulampa, Bogor, Jawa Barat terputus. Jangan arus bahkan membuat pagar jembatan penghubung dengan wilayah Gadok itu ambrol. Akibat jembatan putus di jalan arus, warga tak dapat melintasi jembatan sepanjang hampir 20 meter. Dengan ketinggian air mulai dari 80 cm hingga 1 meter. Selain itu, pemukiman warga Banjir hingga sawah di disebabkan sepanjang meluapnya bantaran aliran Ciliwung kali juga Ciliwung terendam yang banjir. melintasi Hingga pemukiman Senin siang, warga banjir di pemukiman lantaran bantaran Sungai mendapat masih kiriman belum air surut dari lantaran wilayah masih Bogor, tingginya. Jawa Barat. Kalau kita melihat dari Tugu hingga Ciawi, itu kawasan resapan sudah berapa ratus hektar yang hilang. Kalau ribu boleh dibilang ribu hektar. Itu yang seharusnya kalau saya melihat 31 tahun yang lalu itu masih kawasan-kawasan sawah. Sawah itu semuanya memerlukan air. Nah sekarang dengan bentuk mudahnya mendapatkan AMDAL dan sebagainya, kawasan resapan dibikin resort, kawasan resapan hotel, villa dan sebagainya tanpa memikirkan efek sisi kerusakannya, ya akhirnya yang menjadi ancaman kota Jakarta sendiri. Nah kita lihat di hulu ini seperti apa. Ya, salah satunya hulu kami ada di Kampung Cibulau, titik nol Ciliwung. Kita lihat setelah Cibulau, apakah itu sudah
airnya, kualitas air berkurang dan sebagainya, kan itu harus menjadi pekerjaan bersama. Kalau memang itu kurang layak, ya mari bangun bersama, semua stakeholder dan masyarakat yang terlibat di sini. Kalau menurut saya sih ya singkat, padat, kita cari solusi bersama. Jangan yuk kita sebagai warga Bogor, jangan mau dong kita disalahkan. Ini loh kiriman Bogor, ini loh kiriman Bogor. Pertanyaannya satu, apakah pemilik hotel, resort itu orang Bogor atau orang Jakarta? Dan itu yang harus diketahui, jangan dikit-dikit kiriman dari Bogor. Orang masyarakat lokal di sini nggak ada yang punya hotel, nggak ada yang punya resort. Yang punya resort itu kebanyakan pengusaha-pengusaha dari Jakarta. Nah kalau kawasannya resapan dirusak oleh mereka, terus terjadinya ada banjir dan sebagainya, lain orang kita, saya nggak mau dong. Ya, jadi apa yang terjadi seperti kejadian banjir di Jakarta, kemudian opini publik mengatakan bahwa banjir kiriman dari Bogor itu bisa juga dikatakan benar. Kenapa? Karena sebetulnya Bogor atau kita katakan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor sudah tidak lagi mampu menyimpan air di dalam tanah. Karena kenapa? Karena alih fungsi terus terjadi. Karena yang tadinya hutan menjadi bukan hutan, tanah yang tadinya vegetasi menjadi non vegetasi. Kemudian ruang terbuka hijau juga tidak terkelola dengan baik, sehingga air-air ketika hujan langsung dibuang ke sungai dan berhilir di Jakarta. Hasil analisis FWI pada tahun 2017 mengatakan bahwa Das Ciliwung merupakan satu-satunya das yang masih menyimpan hutan alam dan berhilir di Jakarta. Sehingga keberadaan Das Ciliwung, khususnya hutan alam yang ada di hulu Das Ciliwung atau kawasan puncak, menjadi penting karena menjadi penyangga kehidupan yang ada di sepanjang sungai atau sepanjang das dari Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, sampai ke Jakarta. Hutan bagi kami memiliki fungsi untuk mengatur, mengelola sumber daya air, sehingga air tidak langsung dibuang, air disimpan di dalam tanah, dan kemudian dikeluarkan secara perlahan melalui pori-pori tanah ke badan-badan sungai, kemudian berhilir di Jakarta. Sehingga peran atau fungsi hutan itu sangat penting bagi kehidupan yang ada di Das Ciliwung, khususnya yang ada di Bogor dan kota Jakarta. Hasil analisis Forest Watch Indonesia, Das Ciliwung memiliki hutan alam tersisa sekitar 8%, dan kondisinya terus memprihatinkan karena terus ditekan dengan tekanan pariwisata, tekanan budidaya, tekanan alih fungsi, sehingga hutan memang saat ini kondisinya betul-betul dipertaruhkan. Secara langsung, yang mengancam kondisi atau keadaan hutan di Das Ciliwung adalah tingginya aktivitas atau kegiatan budidaya, seperti pariwisata, perkebunan, dan pembangunan-pembangunan yang terus mengarah ke arah hulu Das Ciliwung, sehingga ini menjadi tekanan bagi hutan yang sisanya sekitar 8% yang harus diselamatkan. Salah satunya pembangunan yang bisa kita sorot adalah pembangunan resort di Telaga Warna, karena bagi kami itu dibangun di dalam kawasan lindung yang jelas-jelas melanggar tata ruang, sehingga seharusnya tidak ada bangunan di dalam kawasan lindung. Contoh kasus adalah resort di Telaga Warna. Saya diketahui bahwa umumnya hulu sungai ini berupa hutan, karena disitulah daerah tangkapan air dan air akan terserap, kemudian akan dialirkan ke sungai secara bertahap. Nah, begitu hutan ini rusak atau buat terdegradasi, maka fungsi penyerapan dan penampungan air ini berkurang. Dan demikian, sangat penting keberadaan hutan di hulu ini kita pertahankan. Apabila sekarang kondisinya kurang baik, mari kita tanam. Mari kita hijaukan kembali, supaya fungsi hutan kembali seperti semula. Seharusnya ada satu kebijakan yang menjadi acuan
untuk kebijakan-kebijakan lain atau kebijakan-kebijakan yang ada di bawahnya. Misalkan kita punya peraturan presiden yang mengatur penataan ruang Jabodetabek Punjur, seharusnya itu yang menjadi acuan, kemudian diturunkan ke peraturan-peraturan yang ada di bawahnya, seperti Perda RT RW Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, termasuk status fungsi kawasan hutan di Hulu Das Ciliwung. Dan call message kita adalah kembalikan fungsi lindung di kawasan Puncak Bogor. Kembalikan hutan yang ada di Puncak Bogor sehingga mampu menopang kehidupan yang ada di sepanjang sungai. Bencana alam yang menimpa bumi seperti banjir memang bukan kuasa manusia. Tapi manusia punya pilihan untuk mencegahnya. Banjir mungkin akan kembali menimpa hilir Ciliwung, bahkan dengan dampak yang lebih besar. Mari cari solusi dan ambil aksi untuk Ciliwung kembali lestari.